Ternyata dalam pikiran kita, jika kita mengalami stres dan depresi, ini pembuluh darah kita akan mengalami suatu perlukaan. Semakin lama kita stres, maka akan semakin banyak perlukaan di sini. Nah, perlukaan ini apabila sudah membaik dalam kondisi tubuh kita atau pikiran kita sudah semakin baik, maka perlukaan ini akan menyembuhkan diri. Jadi luka ini akan menyembuhkan diri, akan tapi akan muncul suatu benjolan kecil, bekas luka tadi. Seperti luka kita pada saat di kulit kita, misalnya kita terjatuh, maka pasti ada bekasnya. Dan dampak ini yang tanpa kita sadari, jika kita terlalu lama merasakan depresi, stres itu, maka semakin lama akan semakin menumpuk dan dampaknya ini akan menjadi penebalan. Penebalan di bagian dinding ini berdampak sangat fatal sekali bagi penderita stroke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Maaf, kali ini saya sedikit berkeringat karena saya baru saja melakukan latihan pagi. Di pagi hari ini saya mencapai target di pagi yaitu 4 km selama 45 menit. Latihan ini sudah sering saya lakukan dan setiap hari, akan tapi di situ waktunya semakin lama sudah semakin sedikit. Dalam artian saya dulu mencapai 4 km itu dalam waktu 50 menit ataupun sampai lebih, dan sekarang sudah bisa 45 menit. Akan tapi yang utama di sini bukan mengenai kecepatan ataupun mengenai jaraknya, akan tapi yang saya sarankan di sini adalah konsistensi. Konsistensi ini yang perlu kita kuatkan, kita rutinkan, dan jangan sampai kita patah semangat di tengah jalan. Dikarenakan memang kepulihan stroke ini harus kita upayakan dan kita kejar setiap hari. Mengapa seperti itu? Demikian karena ini adalah usaha kita memperbaiki otot-otot dan juga menguatkan fungsi otot kita yang lemah akibat serangan stroke dengan cara berlatih setiap hari. Dan di sini saya juga ingin bagikan bahwa kekuatan otot kita ini akan semakin meningkat jika kita berlatih dan bergerak setiap hari. Saya pun sekarang sudah mulai merasakan dan saya sudah mengupayakan latihan ini. Saya bikin dengan teknik jalan datar dan juga jalan menanjak. Ini selain untuk menguatkan fungsi paru-paru, juga untuk meningkatkan volume otot di bagian betis dan juga kaki kita, terutama paha dan juga betis, yang mana kekuatan ankle juga dibutuhkan pada saat kita menggunakan tubuh kita untuk berjalan di jalan menanjak. Dan di sini pula saya ingin bagikan, tolong hindari stres, karena stres ini bisa merubah sistem aliran darah kita yang mana itu lancar dan tanpa hambatan, akhirnya bisa terjadi kurang lancar. Mengapa di sini terjadi kurang lancar? Dikarenakan apabila pikiran kita gunakan untuk berpikir yang terlalu keras dan kita akhirnya stres, yang pertama, asam lambung di dalam lambung kita akan meningkat, yang mana itu bisa menyebabkan meningkatnya asam lambung di bagian lambung dan menekan ke atas. Tekanan ini akan berdampak pada jantung kita. Jantung juga berdekatan dengan paru-paru kita, yang akhirnya bisa menyebabkan sesak napas. Jadi bagi para pemirsa semua, wajib berhati-hati kelola stres kita, manajemen pemikiran kita. Jangan sampai kita terjebak dengan sesuatu pikiran yang tidak perlu. Jangan memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi ataupun yang belum terjadi. Jadi ketakutan ataupun sesuatu, karena di masa sekarang ini adalah masa wabah pandemi COVID yang gelombang kedua akibat gelombang Delta yang berasal dari
negara India, saat ini semua memang merasakan dampaknya. Akan tapi di sini saya sarankan jangan terlalu panik, jangan terlalu stres memikirkan mengenai corona. Yang penting kita paham, kita beraktivitas, hindari berkerumun. Saya pun terus terang untuk berolahraga, saya tidak pernah menggunakan masker dikarenakan saya memilih berjalan di waktu yang memang benar-benar sepi. Biasanya saya pagi setelah subuh atau mungkin di pertengahan pukul 9 hingga pukul setengah 10. Di situ biasanya orang-orang yang berolahraga pagi sudah mulai pulang dan saya baru menuju untuk melakukan latihan ini. Kenapa seperti itu? Karena saya butuh asupan vitamin D dari paparan panas sinar matahari pagi. Yang kedua, saya menghindari waktu-waktu yang disukai oleh masyarakat umum, yaitu pukul-pukul 6 hingga pukul 8. Dan juga yang ketiga, saya tidak menggunakan masker. Bukan saya tidak taat pada prokes, akan tapi jika saya berolahraga menggunakan masker, bukan olahraga yang saya dapat, akan tapi saya malah sesak. Maka dari ini saya berpikir untuk mengantisipasi situasi seperti ini, kita harus punya cara-cara tersendiri. Inilah cara saya, mungkin bagi Anda tidak baik dan negatif, tolong jangan dicontoh. Saya hanya memiliki cara sendiri dikarenakan tubuh saya ini saya sendiri yang tahu. Jika saya berolahraga dan dengan berjalan 4 km saya menggunakan masker, apalagi sekarang menggunakan masker yang double. Pertama masker medis dan kedua masker kain ataupun masker yang biasa. Itu sungguh luar biasa. Kita membutuhkan olahraga ini, membutuhkan asupan energi ataupun oksigen yang kita hirup semaksimal mungkin supaya bisa melancarkan aliran darah tubuh kita. Jika saya menggunakan masker, maka asupan oksigen bukan malah meningkat, akan tapi bahkan menurun. Ini membahayakan kondisi tubuh saya. Dan juga di sini saya kembalikan lagi masalah kepanikan tadi. Tolong jangan terlalu panik. Jika ada sesuatu, saya kemarin terus terang sempat merasakan ketakutan juga dikarenakan gelombang COVID yang kedua saat ini berdampak dari virus varian Delta yang berasal dari India. Itu sangat cepat sekali penyebarannya. Dan saya kemarin sempat merasakan gejala yaitu batuk, berlendir, dan juga flu yang tidak berat. Akan tapi di situ dengan gejala seperti itu, saya sudah sangat shock dan sangat khawatir sekali. Akhirnya kondisi tubuh saya ini bukan semakin nyaman, akan tapi semakin sesak dan juga muncul beberapa hal yang di luar kendali saya. Jadi ketidaknyamanan itu berasal dari pikiran, ternyata sangat merusak sekali dalam tubuh kita. Inilah mengapa saya ingin berbagi, tolong kelola kondisi stres kita, kondisi pikiran kita, jangan terlalu panik. Saya bicara seperti ini dikarenakan saya sudah pernah merasakannya. Konsumsilah vitamin C setiap hari, bisa dalam bentuk jeruk ataupun mungkin buah-buahan yang lainnya. Dan saran dari dokter, saat ini kita sudah harus mengkonsumsi multivitamin yang mengandung zinc dan juga beberapa vitamin yang bisa mendongkrak ketahanan tubuh kita. Salah satunya bisa vitamin C dan D. Ini harus diimbangi juga dengan beberapa vitamin yang lainnya yang bisa mendongkrak ketahanan tubuh kita semakin meningkat. Jadi disinilah ternyata saya pada saat itu akhirnya dikarenakan keinginan kita untuk terlepas dari pikiran ini, akhirnya saya memutuskan untuk segera melakukan tes swab antigen. Nah, di situ alhamdulillah saya masih dilindungi Allah dan juga keluarga saya masih mendapatkan kesembuhan dan tidak terkena dampak dari COVID ini. Hasil saya negatif. Dari situ pun malam itu saya masih dalam tidur saya masih belum tenang dikarenakan COVID ini memang luar biasa. Dan saya membaca berita beberapa rumah sakit di Jawa Timur, bahkan sampai di Jakarta pun sudah membuka tenda di luar
gedung. Jadi akhirnya saya membaca dan melihat video-video maupun berita-berita yang dibagikan di WA Group, itu malah membuat tubuh saya semakin kurang baik. Jadi mungkin beberapa teman atau sahabat semuanya mohon dihentikan mengenai berita-berita mengenai COVID. Anda mungkin bermaksud baik, akan tapi biarlah pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang yang memberikan informasi seperti itu. Jangan ikut-ikutan, dikarenakan dampak itu ternyata masuk ke pikiran saya dan saya semakin resah. Dan disitu pun ternyata informasi seperti itu bisa menambah kondisi imun tubuh kita semakin menurun. Dikarenakan saya sendiri di saat itu hanya batuk dan pilek. Begitu saya terlalu memikirkan, saya sudah mulai merasakan sesak. Disitu pun saya khawatir. Pada saat saya tes itu saya benar-benar khawatir. Jika saya benar-benar seperti ini, maka saya akan menjalankan isoman. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah hasilnya negatif. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan juga masalah dampak stres dan depresi, yaitu pikiran yang kurang baik dan selalu kurang bersyukur dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Di sini ternyata saya dapat artikel dari Bapak Iman. Beliau salah satu panutan saya. Beliau salah satu dosen pengajar di Fakultas Fisioterapi di Universitas Indonesia. Beliau ada sebuah artikel yang menjelaskan di situ. Saya membacanya dan ini mungkin sangat baik sekali untuk saya bagikan bagi sahabat-sahabatku semuanya. Yaitu ternyata dalam pikiran kita, jika kita mengalami stres dan depresi, ini pembuluh darah kita akan mengalami suatu perlukaan. Semakin lama kita stres, maka akan semakin banyak perlukaan di sini. Nah, perlukaan ini apabila sudah membaik dalam kondisi tubuh kita atau pikiran kita sudah semakin baik, maka perlukaan ini akan menyembuhkan diri. Jadi luka ini akan menyembuhkan diri, akan tapi akan muncul suatu benjolan kecil, bekas luka tadi. Seperti luka kita pada saat di kulit kita, misalnya kita terjatuh, maka pasti ada bekasnya. Dan dampak ini yang tanpa kita sadari, jika kita terlalu lama merasakan depresi, stres itu, maka semakin lama akan semakin menumpuk dan dampaknya ini akan menjadi penebalan. Penebalan di bagian dinding ini berdampak sangat fatal sekali bagi penderita stroke. Mengapa? Maka kalau ini menebal seperti ini dan ini menebal seperti ini, maka kita bisa lihat sendiri dampaknya apa? Maka akan terjadi penyempitan aliran darah kita di pembuluh darah kita. Aliran darah kita akan semakin menyempit, pembuluh darah kita ini akan semakin menyempit dikarenakan apa? Adanya benjolan ataupun penebalan dari bekas luka yang terjadi diakibatkan pola pikir yang salah dan depresi tadi. Inilah yang ingin saya sampaikan bagi para sahabatku semuanya. Tolong kelola pikiran kita, jangan terlalu stres, perbanyak vitamin C, air putih. Ini pun saran dari dokter, ternyata sekarang berat badan dikalikan 40 ml untuk mengantisipasi gelombang COVID-19 yang kedua saat ini. Jadi bukan 30 ml lagi, akan tapi 40 ml dikalikan berat badan tubuh kita. Jadi tinggal kalikan saja. Misal berat badan 50 kg dikalikan 40 ml, maka hasilnya adalah 2 liter. Itu bagi yang 2 kilo itu bagi yang berat 50 kg. Akan tapi jika beratnya adalah 60 kg, maka semakin meningkat, yaitu menjadi 2,4 liter. Jadi di sini saya harapkan pedoman ini adalah pedoman wajib untuk kita supaya tetap kondisi kekentalan darah kita tetap terjaga dan juga imun tubuh kita tetap membaik dengan cara mengkonsumsi vitamin dan juga makan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C. Disitulah tetap kita harus pagi mendapatkan sinar matahari pagi untuk menambah asupan vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Baiklah, inilah yang saya sampaikan. Tetap jaga pikiran kita, jangan terlalu stres dan depresi.
karena di situ berdampak bisa sekali bagi penderita stroke terjadi namanya serangan berikutnya, stroke yang selanjutnya. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi kelola pikiran kita, jangan sampai terlalu stres dan juga khawatir dengan apa yang belum pernah terjadi. Dikarenakan biasanya kita khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah jebakan-jebakan setan untuk mengaruhi tubuh kita, mengaruhi pikiran kita, akhirnya melemah, akhirnya imun tubuh kita semakin menurun dan kita mudah sekali terkena serangan penyakit. Dikarenakan kondisi saat ini, pandemi ini membutuhkan energi dan juga imun tubuh yang sangat bagus sekali. Jangan telat makan, karena itu akan memicu kondisi tubuh kita juga semakin melemah. Jagalah pola makan, konsumsi air putih secukupnya 40 ml dikalikan berat badan tubuh kita. Ini saran dari dokter perusahaan tempat saya. Ini menyarankan bahwa untuk saat ini adalah 40 ml dikalikan berat badan tubuh kita. Jangan sampai kurang kawan, karena di sini ternyata dampak COVID ini adalah mengentalkan darah kita. Jika kita selalu konsumsi air putih secukupnya, maka misal ada kita terkena, maka dampak yang kita rasakan tidak terlalu fatal ataupun kondisinya tidak berat. Inilah, dan jangan lupa bagi yang bisa melakukan vaksin, diwajibkan untuk melakukan vaksin. Karena kan sekarang pemerintah sedang menggalakkan, dan di sini tidak perlu mendaftar atau apa, tinggal datang di rumah sakit membawa KTP saja. Bagi mereka yang ingin vaksin, cuman di sini memang harus merasakan namanya antri. Inilah di tempat kota saya memang beberapa hal sering kita keluhkan, yaitu ternyata pada saat vaksin pun kita harus antri. Inilah memang kondisi tubuh kita harus membutuhkan vaksin. Bagi yang sehat dan bisa menerima vaksin, segeralah mendapatkan vaksin COVID-19 di tempat Anda masing-masing. Dikarenakan jangan perlu khawatir, ternyata dengan adanya vaksin ini beberapa orang masih terkena dampak ataupun terkena serangan COVID. Ternyata keterangan dari dokter, apabila misal orang yang sudah mendapatkan vaksin dan terkena serangan COVID, ternyata dampaknya hanya ringan dan sedang saja, tidak sampai dampaknya berat, sesak napas ataupun sampai butuh tambahan fungsi pernapasan yang masuk melalui rongga ini. Ini sangat luar biasa kalau misal sudah menggunakan bantuan napas yang masuk melalui rongga leher kita ini. Pasti mendapatkan perawatan di ICU. Dan ini semoga kita semuanya terhindar dan kita semua sehat. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. 2 masker untuk saat ini, 1 masker tidak cukup, 2 masker adalah wajib, karena sehat adalah wajib untuk tubuh kita. Kita wajib mendapatkan sehat dengan cara pakai 2 masker. Yang pertama masker medis, yang kedua adalah masker kain atau masker biasa. Dan di sini beberapa orang memang menyarankan jangan menggunakan masker bedah. Mengapa? Dikarenakan yang kita butuhkan adalah masker medis. Kalau masker bedah dalam bahasa kita biasanya itu masker yang robek, jangan digunakan lagi. Jadi sini tetaplah menggunakan masker medis. Yang pertama dan kedua adalah masker kain. Tetap semangat kawan, bahagia itu penting. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih dengan pikiran positif dan selalu optimis bahwa sembuh itu bisa kita kejar dengan berlatih. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.